Pernah gak sih kalian udah capek-capek nyebar kuesioner, terus pas lihat hasilnya pusing sendiri sama lautan angka? Nah, sebagai anak komunikasi, kita pasti ngalamin ini. Tenang aja, hari ini kita bakal belajar bareng cara mengubah tumpukan angka yang bikin bingung itu jadi insight yang jelas dan keren. Yuk kita mulai. Oke, jadi bayangin situasinya. Kamu baru aja kelar nyebar kuesioner. Di depan kamu ada ratusan jawaban. Bener-bener lautan data mentah. Pertanyaan besarnya, terus diapain nih? Mulai dari mana ya? Nah, contohnya kayak gini nih. Ini data pengeluaran bulanan dari 80 keluarga. Jujur aja, waktu kita lihat kayak gini, ini cuma sekumpulan angka acak. Nggak ada pola, nggak ada tren, sama sekali nggak ada cerita. Ini tuh belum jadi informasi, ini masih kekacauan data. Untungnya kita punya alat buat merapikannya. Dan disinilah jagoannya muncul, statistik deskriptif. Jangan takut dulu dengar kata statistik. Anggap aja ini sekumpulan alat super canggih buat merapikan, merangkum, dan ngegambarin data kita biar gampang banget dipahami. Ini adalah langkah pertama buat nemuin cerita di balik angka-angka itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita jinakkan dulu data yang kacau. Kedua, kita bakal susun dan organisir datanya. Terus, kita cari pusatnya dengan ngitung min, median, dan modus. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini bisa jadi toolkit riset baru yang powerful buat kamu. Udah siap? Oke, kita masuk langkah pertama. Sebelum kita bisa menemukan ceritanya, kita harus beres-beres dulu data yang berantakan. Nah, alat pertama yang akan kita pakai buat melakukan ini adalah distribusi frekuensi. Jadi, apa sih distribusi frekuensi itu? Gampangnya gini, ini tuh cara kita ngelompokin data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Tujuannya, biar kita bisa lihat seberapa sering sih tiap kategori itu muncul. Proses ini mengubah daftar angka yang panjang dan bikin pusing jadi tabel yang ringkas dan informatif. Sebelum kita bikin tabelnya, kita kenalan dulu sama istilah-istilahnya. Kelas itu ibaratnya laci buat nyimpen data. Batas kelas itu label di lacinya, misalnya usia 20-29. Titik tengah itu nilai perwakilan dari tiap laci. Dan yang paling penting, frekuensi, ini simpelnya cuma ngitung ada berapa banyak data di dalam setiap laci. Oke, teori cukup, waktunya praktik. Kita bakal ubah data 80 rumah tangga yang tadi itu jadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Biar tabelnya pas, kita perlu 3 perhitungan dasar dulu nih buat nentuin struktur tabelnya. Gini nih, cara kita ngebangun kerangka tabelnya secara sistematis. Pertama, kita cari rentang atau range, yaitu nilai tertinggi dikurangin nilai terendah, biar kita tahu seberapa jauh sih data kita tersebar. Kedua, kita pakai rumus Sturges. Jangan panik lihat rumusnya ya. Ini cuma cara cerdas buat nentuin jumlah kelas atau kelompok yang ideal. Terakhir, kita hitung interval kelas, buat nentuin seberapa lebar tiap kelompoknya. Dan tada, ini dia hasilnya. Setelah kita hitung satu persatu data dan kita masukin ke kelas-kelas yang udah kita buat tadi, kekacauan angka itu berubah jadi tabel yang rapi dan enak dilihat. Sekarang kita bisa langsung lihat, misalnya kelompok pengeluaran mana yang paling banyak. Dari kacau jadi jelas kan? Oke, data kita udah rapih. Keren, tapi sering banget kita cuma butuh satu angka aja yang bisa mewakili semuanya. Satu angka yang bisa langsung ngejawab pertanyaan. Jadi, rata-ratanya berapa sih? Atau nilai tipikalnya itu apa? Nah, untuk menemukan satu angka perwakilan itu, kita mulai dari yang paling populer dan paling sering kita dengar. Mean, atau bahasa sehari-harinya, nilai rata-rata. Definisi min itu simpel banget. Jumlahin semua nilai data yang kita punya, terus dibagi sama ada berapa banyak datanya. Udah, gitu aja. Angka ini ngasih kita gambaran di mana sih titik keseimbangan dari seluruh data kita. Nah, kalau datanya udah dikelompokin di dalam tabel frekuensi, caranya agak beda dikit. Karena kita nggak tahu nilai asli tiap data, kita pakai titik tengah atau X sebagai perwakilannya. Terus, kita tinggal kalikan aja titik tengah ini sama frekuensinya, atau F, untuk dapat kolom baru, yaitu F dikali X. Langkah terakhirnya gampang banget. Kita tinggal jumlahin semua angka di kolom Fx yang tadi kita buat, yang hasilnya 395, terus kita bagi sama jumlah total data, yaitu 30. Dan jereng-jereng hasilnya adalah 13,17. Nah, inilah nilai rata-rata dari data kelompok kita. Satu angka ini sekarang jadi rangkuman dari 30 data yang ada di tabel tadi. Simple kan? Tapi min bukan satu-satunya cara buat nemuin pusat data loh. Ada dua temennya lagi yang nggak kalah penting dan ngasih kita perspektif yang beda, yaitu median dan modus. Oke, kita kenalan sama dua cara lain ini. Median itu sih nilai tengah sejati.
Kalau semua data diurutin dari kecil ke besar, dialah yang posisinya persis di tengah. Sementara modus, dia itu si paling hits, alias nilai yang paling sering muncul di data kita. Keduanya sama-sama nunjukin pusat data, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lihat deh. Untuk data yang sama, kita dapat 3 angka yang sedikit beda. Min-nya 13,17, mediannya 13,0, dan modusnya 12,1. Loh kok beda? Nah, justru disinilah letak wawasan pentingnya. Masing-masing angka ini menceritakan hal yang unik tentang data kita. Perbedaan inilah yang bikin analisis kita jadi lebih kaya. Intinya tuh gini, setiap ukuran, min, median, modus, menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Sebagai peneliti komunikasi, pilihan kita itu penting. Apakah kita mau menonjolkan nilai rata-rata, atau nilai yang persis di tengah, atau mungkin nilai yang paling umum. Setiap pilihan akan membentuk narasi yang kita bangun secara berbeda. Oke, jadi mari kita rangkum semua yang udah kita pelajari. Sekarang, kamu nggak cuma ngelihat angka sebagai angka, tapi kamu udah punya seperangkat alat dasar buat mulai mengubah angka-angka itu jadi sebuah narasi yang menarik. Coba deh pikirin lagi. Sekarang, kamu udah bisa ngambil data mentah yang berantakan dan membuatnya jadi terstruktur. Kamu bisa meringkas ratusan jawaban cuma dengan 1 atau 2 angka. Kamu bisa mulai melihat pola yang tadinya nggak kelihatan. Inilah pondasi dari analisis data dalam penelitian komunikasi. Jadi kita nggak lagi bertanya, lalu apa pas lihat data mentah? Pertanyaan baru buat kamu sekarang adalah, dengan semua alat ini, cerita apa yang akan kamu ungkap dari datamu? Selamat meneliti dan selamat bercerita.